Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Anda terlalu berlebihan. Aku pernah dengar di 4 keluarga besar yang wanita yang bernama Mu Suanyin, bahkan asosiasi dan kami takjub pada kecantikannya. Aku juga dengar kalau dia adalah tunangan Ling Tian. Aku nggak tahu apakah itu benar. Kami sudah lama saling kenal, tapi kami hanya teman. Terlepas dari itu, yang membuatku heran adalah Nona Ciling yang tertarik pada kehidupanku. Aku cuma bertanya aja. Perjamuan Panlong akan segera diselenggarakan. Banyak orang yang akan hadir, jadi nggak ada salahnya mulai mencari tahu banyak hal dari sekarang. Di perjamuan sebelumnya, tua muda kami bisa merebut posisi pertama dengan sangat mudah. Nggak akan ada yang bisa menggeser posisinya kali ini. Seorang di belakang berkata, benar sekali. Kali ini, tua muda Ling Tian pasti berhasil masuk keluarga seni bela diri kuno. Dan kami sangat mendukung tua muda Ling Tian untuk itu. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Selama aku, Cao Ling Tian, ada di sini, aku pasti akan menjaga keluarga kalian tetap aman dan sejahtera. Lalu tiba-tiba, kabar buruk, ayahku telah dibunuh oleh orang dari kelompok daftar hitam. Tua muda, nyonya sekalian, kalian harus membalas kematian ayahku. Xiao Liu, ada apa? Orang yang bernama Yang Chengyi ada di luar. Dia target transaksi kita kali ini. Dia bilang dia ingin melaporkan situasinya. Penjaga rumah ingin orang itu diperiksa terlebih dahulu dan menunggu izin masuk dari tuan muda, karena yang ingin dia bahas berkaitan dengan masalah keluarga tuan. Lalu Cao Ling Tian pun berdiri. Untuk apa bertele-tele? Emangnya kenapa kalau itu masalah keluarga? Gak ada orang lain di sini. Biarkan aja dia masuk. Dalam hati orang ini, sepertinya Tuan Muda Ling Tian benar-benar menganggap kami sebagai keluarga dekatnya. Lalu Chengyi masuk. Dia berkata, Tuan Muda Cao, transaksi kita malam ini awalnya berjalan dengan lancar. Tapi Mo Zhenren dari provinsi Jiangnan membawa orang-orang dari daftar hitam untuk membunuh dan merampas muatan kami. Sekarang, semua anggota keluarga Cao yang datang mati di tempat. Sebagian ikut tenggelam bersama kapal muatannya. Dalam hati Ling Tian, lagi-lagi daftar hitam ini, lagi-lagi Monan. Sebelumnya, aku gagal menyingkirkan mereka karena Mu Suanyin terlibat dengan mereka. Ling Tian berkata, Monan ini apa posisinya dalam pasukan daftar hitam? Chengyi menjawab, aku ingat salah satu di antara mereka yang bernama Lao Chu memanggil Mo Zhenren dengan sebutan bos. Lao Chu, aku kenal pria gemuk itu. Dia orang yang banyak andil saat Su Liusha merebut kekuasaan. Sepertinya Su Liusha berutang budi pada Monan saat dia merebut kekuasaan, dan dia sekarang akan bertindak. Monan juga memintaku untuk memberitahu Anda. Dia bilang dia ingin Anda membawa surat nikah. Dia akan menunggu Anda di perjamuan Panlong. Baiklah kalau begitu. Monan, kalau kau emang punya nyali untuk datang, aku akan menguburmu di puncak Gunung Kunlun. Nona Ciling berkata, surat nikah? Surat nikah apa? Apa yang dimaksud adalah surat nikah muda Mu Suanyin? Tidak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mana mungkin Tuan Muda Ling Tian punya surat nikah dengan wanita lain. Oh, dalam hati Ciling. Oh, padahal dari kata-kata tadi bisa dipahami kalau Ling Tian memiliki surat nikah. Apakah Cao Ling Tian ini punya mimpi ingin poligami? Apa seluruh keluarga ini mencoba untuk menipuku? Dalam hati Ling Tian, Monan sialan. Kesan baik putri asosiasi padaku jadi rusak karena kau. Cao Ling Tian melanjutkan, apa masih ada lagi yang ingin kau katakan? Chengyi menjawab, tidak ada, tapi Tuan Muda Cao, Anda harus membalas kerugianku. Semua orang terbunuh, kau satu-satunya yang selamat. Tapi kau masih aja nggak bersyukur. Kalau begitu, biar ku kirim kau ke tempat mereka semua. Kau bajingan. Chengyi pun langsung dibunuh. Tubuhnya meledak. Ya! Cao Ling Tian, apa kau ingin membunuhnya? Kenapa kau melakukan hal memalukan seperti ini? Apa kau sengaja? Kupikir kau adalah pria yang lemah lembut. Gak kusangka kau semudah ini berubah jadi kejam saat sesuatu terjadi. Kudoakan semoga kau dan Nona Mu Suanyin langgeng selamanya. Selamat, Monan. Aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Sedangkan Monan, hacu. Aduh, apa ada yang sedang membicarakanku? Nah, ketemu. Dalam hati Mu Suanyin, haruskah aku menelponnya? Dia sedang apa sekarang? Dia selalu aja misterius. Apa dia akan terluka lagi seperti waktu itu? Suanyin sedang berjalan di jalan khusus pejalan kaki pinggiran Universitas Yenching. Dalam hati Mu Suanyin, kalau yang lewat ke-10 adalah pria,
telepon dia. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Mbak cantik mau beli mawar 50 yuan setangkai. Mbak bisa beli untuk pacarnya Mbak. Lalu Suanyin membelinya. Terima kasih Mbak, semoga aku bisa jadi secantik Mbak. Iya sama-sama, tapi pacarku belum datang, jadi ku berikan padamu aja. Terima kasih Mbak. Aku belum pernah menerima bunga dari seseorang. Mbak sangat baik. Pacar Mbak pasti sangat bahagia. Dia pasti akan segera datang menemuimu. Bye. Kali ini yang ke-10 pasti pria. 9, 10. Nah, pria. Nah, sepertinya Tuhan ingin aku berjuang keras. Aku akan menelponnya sekarang. Lalu Suanyin menelpon Monan. Tapi ternyata suara ringtone-nya deket. Dan Suanyin melihat ke belakang. Monan di belakangnya. Suanyin, aku datang. Monan, Suanyin langsung lari dan langsung memeluk Monan. Lalu tiba-tiba ada Land Cruiser datang. Ternyata itu adalah asisten dari Mu Suanyin. Nona, maaf mengganggu. Saya baru aja menerima telepon dari Tuan. Katanya saya harus menjemput Nona sebelum jam 7. Sekarang sudah hampir waktunya. Kakek bilang apa emangnya? Beliau menyinggung soal tunangan Nona dengan keluarga Chow. Keluarga Chow bilang mereka mungkin akan setuju dengan pembatalan pertunangannya. Tuan ingin Nona kembali secepatnya. Bagus. Monan, kau dengar itu? Itu kabar bagus. Iya, itu kabar bagus. Tapi dalam hati Monan, apa keluarga Chow benar-benar akan membatalkan pertunangannya? Tentu tak akan semudah itu. Nona, mohon masuk ke dalam mobil. Sekarang sudah 6.40. Monan berkata, aku akan menemanimu kembali. Suanyin merespon, Monan, kamu serius ingin kembali bersamaku? Sebenarnya aku sendiri juga nggak apa-apa. Lagi pula ada kakekku di sana. Takkan ada apapun yang terjadi. Udah nggak apa-apa. Orang-orang keluarga Chow ada di sana, jadi aku ingin sekalian bertemu dengan mereka. Suanyin berkata, kalau begitu, kau harus menyiapkan mentalmu untuk bertemu dengan salah satu dari 4 keluarga besar. Dan Komandan Huang Fu sudah menganggapku seperti putri baptisnya. Jadi orang-orang di keluarga kami akan membencimu. Mau bagaimanapun aku nggak peduli dengan urusan keluargaku, mereka juga nggak peduli dengan urusanku. Sebesar dan sekuat apapun kekuasaan mereka, nggak ada hubungannya dengan kami. Hei, jangan konyol. Aku pun nggak akan membiarkan siapapun merebutmu dari hidupku. Lalu mereka pun sampai. Orang-orang di sana memunculkan aura. Dalam hati Monan, apa sebanyak itu orang yang ingin perhitungan denganku saat ini? Lalu Monan turun dan dia memancarkan auranya juga. Dia Monan, auranya sama sekali nggak seburuk yang dirumorkan. Lalu Monan membuka pintu untuk Mu Suanyin. Ayo, mereka berdua pun turun. Seseorang berkata, dia Monan. Rasanya aku nggak melihatnya seminggu, tapi dia udah jadi orang baru lagi. Seorang lagi berkata, wah, ibu, lihat pacar Mbak Suanyin sangat tampan. Dia udah seperti dewa. Seorang lagi berkata, Kak, kurasa Monan ini gak seburuk yang dibicarakan. Coba lihat, mana mungkin orang sepertinya bisa disebut ketua dunia bawah yang gak berguna. Mbak, apa pacarmu ini seorang artis terkenal? Dia bahkan lebih tampan dari artis idolaku. Mbak, kabar-kabar ya kalau udah putus. Kau masih umur 8 tahun. Emangnya udah ngerti apa itu pacar? Udah sana, cepat masuk. Oh ya, kakek, ini pacarku, Monan. Dia sedang senggang, jadi ingin sekalian mengantarku pulang. Tuan Monan, sepertinya gelar profesormu masih gak berguna dalam memahami sesuatu. Kau yang sekarang memang lebih baik dari sebelumnya, tapi kau tetap gak layak mengincar cucuku. Kakek, Monan berkata, gak layak. Aku bahkan sudah cukup layak untuk membuatmu berlutut, tapi itu nggak penting. Asalkan Suanyin merasa diriku pantas, maka itu aja udah cukup. Kakeknya berkata, kau terlalu banyak menghayal. Statusmu sebagai pemimpin provinsi Jiangnan dan profesor Universitas Yenqing gak ada apa-apanya di keluargamu kami. Bagaimana kau bisa pantas bersama dengan cucuku? Dia masih belum genap 18 tahun, tapi udah tertipu olehmu. Lalu seseorang datang dari sepatunya si Ye Liuli. Dia berkata, patriarkmu yang kau katakan salah. Orang di hadapanmu, Mo Chenren ini adalah orang dengan basis kultivasi yang tinggi yang namanya akan tertulis di daftar peringkat surgawi Kyushu. Bibi Liuli, kau sampai keluar untuk menyapaku? Hai, aku bosan menunggu di dalam. Ku dengar Monan juga kemari, jadi aku pergi melihat. Ternyata benar, ada Monan di sini. Emangnya cuma dia yang bisa masuk daftar itu? Tiap tahun pasti ada aja orang yang mengaku akan masuk daftar itu. Tapi ujung-ujungnya berapa orang yang bisa masuk daftar itu? 5 tahun yang lalu, Ling Tian bahkan gak cukup berkualifikasi untuk masuk daftar itu. Daftar peringkat surgawi itu akan diumumkan setelah perjamuan Panlong. Aku yakin Motong akan masuk daftar itu. Tong itu artinya kayak panggilan semacam sayang lah. Bibi Liuli, kau mau manggilnya dengan panggilan Tong? Oh, jadi kau belum tahu. Motong, kau pintar menyembunyikan rahasia. Ye Liuli berkata, patriarkmu, apa kau masih ingat? Dengan kelompok Shangpao yang bulan lalu kita jadikan target pasar senilai 300 miliar dalam 2 tahun. Aku sudah beberapa kali bekerja sama dengan mereka. Si kakek berkata, kenapa kau tiba-tiba menyinggung soal itu? Dia bukan lagi kerabat Tao Yun, melainkan sudah jadi bos besar Tao Yun. Ketuamu dari Shangpao Group, Monan. Hah?
Apa dia benar-benar pemimpin Xiangpao Group? Biar ku perjelas. Intinya, dia adalah pria kaya raya. Semakin lama aku melihatnya, semakin aku suka badannya. Dia adalah pilihan tepat Xuanyin. Dalam hati wanita ini tuh kalau nggak salah bibinya Xuanyin. Sekarang, aku akan jadi orang pertama yang mendukung hubungan mereka. Dan segera setelah mereka terikat bersama, ketua Xiangpao Group ini akan memberikanku setidaknya puluhan miliar untuk foya-foya. Dengan begitu, aku nggak perlu lagi menundukkan kepala pada para tetua. Dibandingkan dengan pria kaya raya ini, para penyihir keluarga Tang nggak ada apa-apanya. Monan, apa itu benar? Patriarkmu, kau nggak tahu soal ini sampai hari ini? Nona Ye, apa kau sudah menyelidiki desas-desus soal itu? Untuk apa melakukan penyelidikan segala? Apa kau meragukan kemampuanku menilai kurva pasar perusahaan? Kakeknya berkata, Nona Ye, aku mengakui kemampuanmu yang unik dan tak tertandingi itu. Tapi ada satu hal yang sudah kau salah pahami. Dia bukanlah ketua Xiangpao Group. Kau sudah ditipu olehnya. Hah? Apa maksudmu? Identitasnya sebagai ketua Xiangpao Group hanyalah bualan belaka. Kau belum menyelidikinya, tapi aku sudah. Bahkan dia sendiri pun gak punya bukti apapun untuk membela dirinya sendiri. Bukti sederhana aja. Apa kau pernah melihatnya menghadiri rapat perusahaan? Atau apa kau pernah mendengarnya membahas Xiangpao Group? Jawabannya, nggak pernah. Aku berani taruhan, dia bahkan nggak tahu berapa jumlah anggota internal perusahaan Xiangpao. Dan nggak usah jauh-jauh menyinggung 300 miliar kekayaannya. Dia hanya orang yang mencari makan dengan menjadi profesor di universitas. Nona Ye, sebenarnya bagaimana caramu bisa mengenal orang ini? Monan, apa kau benar-benar berbohong padaku? Monan, katakan sesuatu. Monan, apa kau juga berbohong padaku? Aku nggak perlu membuktikannya, karena menjadi Monan aja udah cukup bagiku untuk bisa bersama Xuanyin. Dalam hati Monan, mata-mata keluarga ini emang luar biasa. Padahal aku sudah yakin identitasku dan informasi lainnya yang ditemukan Mu Chonghua sudah benar-benar berhasil disamarkan oleh pasukan khusus. Seseorang berkata, apa maksudmu? Gak perlu membuktikannya. Monan, aku benar-benar sudah mengakui sebagai temanmu. Tapi kau, aku salah menilaimu. Rupanya dia hanya seorang brengsek penipu. Berani sekali dia berbohong pada kita. Dilihat dari matanya yang licik aja, aku sudah bisa menebak dia emang bukan siapa-siapa. Apa kau ingin menggunakan identitas palsu untuk memanjat ke keluargamu? Mimpi. Nona Xuanyin, jangan dekat-dekat dengan orang macam dia. Kita nggak tahu berapa wanita yang sudah dia tipu. Ayo cepat kemari. Emangnya kenapa? Kalau dia benar gak punya uang, aku tahu dia bisa menghasilkan uang kalau dia mau. Aku juga bisa menghasilkan uang. Mu Yanyan berkata, bodoh. Sekarang ini bukan cuma soal uang. Dia adalah seorang pembohong. Dia akan memainkan harta dan perasaanmu. Kenapa kau bebal sekali? Monan, kenapa kau masih di sini? Cepat, keluar sana. Aku bahkan belum mulai, tapi kalian malah mau langsung mengakhirinya aja. Kalian seenaknya sendiri ingin memutuskan hubungan kami hanya karena soal identitas. Tutup mulutmu. Pokoknya, kalau kau berniat memanjat keluargamu kami dengan cara licikmu itu, maka sebaiknya kau pergi tidur dan bermimpi aja. Kau nggak punya status atau identitas apapun, tapi kau dengan percaya diri datang ke kediaman kami. Sepertinya kau juga udah menipu seisi provinsi Jiangnan. Apa kau masih nggak mau keluar juga? Atau kau mau kami yang melemparmu keluar dari sini? Xuanyin, kemarilah. Pembohong ini gak pantas menghirup udara yang sama denganmu. Kakeknya berkata, Monan, Xuanyin adalah putri bangsawan yang gak bisa kau dambakan. Demi kebaikan Xuanyin, pergilah dan jangan pernah menginjakan kaki di kediaman keluargamu lagi. Kami, keluargamu dan kau selamanya gak akan pernah berhubungan lagi. Pergi, aku datang hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Aku akan merebut kembali sertifikat nikah Mu Xuanyin dengan tanganku sendiri. Kualifikasi keempat keluarga besar bukan suatu hal yang perlu dibesar-besarkan di mataku. Pergilah, mereka menunggumu. Monan, aku gak mau. Padahal bagiku, aku sama sekali gak butuh identitas apapun yang kau miliki. Aku tahu yang mereka bahas di sini adalah soal perjamuan Panglong. Mungkin keluarga Chow akan menggunakan sertifikat nikahmu untuk mengancammu. Kau punya ayah baptis seperti Komandan Huang Fu. Mereka nggak akan menyakitimu. Itu aja yang paling penting. Biar saja mereka menghinaku sampai mulut mereka sumbing. Apa kau akan datang ke perjamuan Panglong? Akan ada orang-orang Gunung Kunlun nanti di sana. Bukankah kau punya urusan dengan mereka? Dan orang-orang dari keluarga Chow pasti akan menunggu kita di sana. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang sudah kujanjikan. Lalu di malam hari, di apartemen Monan, aku cuma pergi ke markas untuk latihan tembak. Tapi tiba-tiba udah jam 1 malam. Dari mana suara musik ini berasal? Hah? Kuncinya dirusak. Ulah siapa ini? Beraninya. Oh, kau rupanya. Kamu pulang. Ternyata itu adalah Ye Liuli. Dia mabuk. Kenapa kau mencariku? Udah lama, sejak terakhir kali kau mengirim pesan padaku. Aku rindu, jadi aku bergegas kemari. Katakan yang sebenarnya. Ada yang gak aku mengerti, dan itu membuatku gak bisa tidur. Makanya, aku datang menemuimu untuk meminta penjelasan. Monan bertanya, apa yang kau maksud adalah soal perusahaan Xiangpao itu? Ye Liuli menjawab, iya, tapi bukan cuma itu. Aku ingin tahu, apa kau berbohong padaku? Monan berkata, hah? Lalu apa bedanya? Tentu saja ada bedanya. Ye Liuli melanjutkan, aku gak pernah
melewatkan atau salah mendapatkan informasi tentang seseorang. Saat aku masih berumur 9 tahun, aku membantu keluargaku dengan saranku lulus dari Newton di usia 13 tahun. Dan hanya dalam 4 tahun setelahnya, keluarga Y dipromosikan menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Di usia 18 tahun, aku bahkan sudah setara dengan Xiao Qian yang sudah mapan. Tapi aku masih gagal mengertimu. Sejak kecil, aku gak pernah menyukai laki-laki. Aku tak bohong padamu. Tentu, gak kecuali dirimu saat itu. Tapi kamu bagaikan es batu saat di rumahku. Kau bisa menghajar banyak orang sendirian. Saat itu, aku melihatmu bersinar di perjamuan Ivy. Kau menjadi orang nomor 1 di provinsi Jiangnan. Lalu kamu bilang ingin melindungi Xuanyin dan melihatnya menjadi putri dunia militer. Aku merasa kita memiliki kesamaan. Aku merasa kamu adalah orang yang bisa dipercaya. Aku merasa kamu adalah orang yang bisa mengertiku. Mona menutup mulutnya dan berkata, dasar pemabuk, udah pulang sana. Maaf, aku benar-benar mabuk. Padahal aku ingin kau memberitahuku semua tentangmu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kau akan tahu nanti di perjamuan Panlong. Tunggu aja, perjamuan Panlong masih beberapa hari lagi. Baiklah, aku akan menunggumu di sana. Hati-hati. Saat ini, keempat keluarga besar benar-benar sudah memandang rendah dirimu. Dan keluarga Chow sudah mengundang banyak orang kuat untuk membantu mereka menanganimu. Kepala Gunung Kunlun dan Hui juga, mereka punya dendam padamu. Perjamuan kali ini seperti merusak kandang serigala untuk masuk ke kandang singa. Oh iya, hari ini kau tampan sekali. Masih sekeren saat kau menghajar orang-orang itu di rumahku. Seperti yang diharapkan dari pria yang membuat hatiku luluh. Dalam hati Monan, sepertinya identitasku udah gak bisa ditutup-tutupi lagi. Perjamuan Panglong kali ini, aku harus menyiapkan diri. Lalu kita berpindah ke Gunung Kunlun. Sepertinya tahun ini, perjamuan Panglong lebih menarik dari biasanya. Iya, benar sekali. Aku baru aja melihat orang dari Taiyangchu di utara. Dan keempat keluarga besar, semuanya datang ke sana. Perjamuan Panglong kali ini diselenggarakan lebih awal. Dan banyak orang penting yang akan hadir. Aku penasaran, apa kali ini, apa ada yang bisa menggeser Qi Lingze dari posisi sebelumnya? Mana mungkin. 5 tahun lalu, dia bahkan bisa naik sampai ke tangga ke 7.310. Dia yang sekarang pasti udah benar-benar gak terkalahkan. Kalau begitu, posisi pertama sudah bisa dipastikan jadi miliknya. Dan ke-6 posisi sisanya bisa kita tempati. Itu aja udah cukup. Dalam hati Tuan Yan, sepertinya perjamuan Panglong ini emang luar biasa. Tuan Yan berkata, total ada 9.999 anak tangga menuju ke puncak Gunung Kunlun. Keluarga Kuno Wu dan Xuanyun telah memasang sebuah formasi penekan di sini yang mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Sejak saat itu, perjamuan Panglong terus diselenggarakan. Acara pertama yang akan diadakan adalah mendaki anak tangga ini. Hanya 40 orang teratas yang bisa memenuhi syarat agar bisa duduk di perjamuan. Dan setelah mengalahkan 7 peringkat teratas, pemenangnya akan memiliki kesempatan untuk diterima oleh keluarga seni bela diri kuno. Oh, inikah yang disebut-sebut sebagai tangga menuju surga? Kita udah lama nih gak lihat nih. Nonaning berkata, Mojenren, semuanya udah siap. Ini eliksir yang disiapkan Tan Hui. Bawalah saat mendaki tangga surgawi. Kerja bagus. Monam berkata, ngomong-ngomong, Cao Lingtian yang mendapat peringkat pertama di acara daki tangga surgawi sebelumnya, sekarang dia ada di Aula Panlong kan? Tuannya menjawab, iya. Cao Lingtian ini terpilih oleh keluarga seni bela diri kuno di perjamuan sebelumnya. Namun dia nggak menyukainya karena keluarga seni bela diri yang memilihnya bukan 3 peringkat atas di daftar surgawi. Dan itu nggak akan membuatnya menjadi generasi Chuanxiong. Acaranya akan segera dimulai. Kami datang. Sekarang kita melihat di persinggahan Gunung Kunlun, perguruan Dojo Kunlun. Orang tua ini berkata, aku Xian, kawan-kawanku dari semua penjuru, selamat datang di perjamuan Panlong. Kawan-kawan semua yang berpartisipasi dalam acara daki tangga surgawi, mohon bersiap. Peringkat 49 teratas nanti akan dapat memasuki Aula Panlong. Dan bagi yang gagal masuk aula, jangan berkecil hati. Kawasan di luar Aula Panlong masih bisa kalian nikmati. Baiklah kalau begitu, bersiaplah. Dalam hati Monan, dia bahkan berdiri di pihak Gunung Kunlun dan berbicara seperti itu. Lalu kita melihat tangganya mulai bersinar. Lihat, tangganya udah aktif. Seorang lagi berkata, Gunung Dewa Kunlun ini emang luar biasa. 1000 tangga surgawi ini merupakan warisan kebanggaan Cina. Monan, hey, aku di sebelah sini. Seseorang berkata, dia orang yang ingin menantang Cao Lingtian. Wanita yang di kanan berkata, kakak Tang Cheng, iya itu dia. Dia pria sombong itu. Dalam hati Monan, selain Xuanyin, banyak juga yang mengenalku di sini. Dan di sini kita melihat Cao Kuang kalau nggak salah, dan juga ibunya Cao Lingtian. Cao Kuang berkata, dia punya nyali, datang kemari. Bagus. Kali ini Raja Surgawi nggak bisa lagi melindunginya. Ibunya Lingtian berkata, inikah bocah yang hampir membunuhku? Bukankah dia udah menyinggung Tan Hui? Dan Gunung Kunlun juga. Kirim seseorang untuk mengabari mereka. Kita lihat trik macam apa yang akan dia gunakan kali ini. Bibinya Xuanyin berkata, dia datang untuk mengacau lagi. Dilihat sekilas aja, dia pasti ingin menyeret Xuanyin dalam masalahnya. Ayo cari cara untuk menendangnya keluar dari sini. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.